Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Pratama Amarullah dengan NIM 2351444041 dari kelas 3B Keuangan Syariah. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, pertama kita harus tahu dulu apa itu regresi data panel. Regresi data panel adalah metode statistik yang sangat penting dalam analisis keuangan. Metode ini menganalisis data yang merupakan gabungan dari dua dimensi, data silang dan data runut waktu. Data silang atau cross-section yaitu data dari banyak bank atau perusahaan. Dan data runut waktu atau time series yaitu data bank yang diamati selama beberapa tahun. Keunggulan utama menggunakan data panel adalah kita mendapatkan observasi yang lebih banyak, yang membuat hasil estimasi lebih efisien. Selain itu, model ini mampu memperhitungkan faktor-faktor unik yang tidak dapat diamati secara langsung antar bank, seperti kualitas manajemen atau budaya, yang dapat mengaruhi variabel terikat. Persamaan umum regresi data panel menunjukkan bahwa nilai variabel terikat pada bank tertentu pada tahun tertentu dipengaruhi oleh intercept atau konstanta, koefisien dari variabel bebas, dan komponen kesalahan atau error. Lalu selanjutnya ada 3 model dalam regresi data panel ya. 3 model estimasi. Yang pertama ada Common Effect Model atau CEM. Karakteristik utama dari model CEM ini mengasumsikan tidak ada perbedaan antar bank. Intercept dan koefisien yang dihasilkan berlaku sama untuk semua bank dan semua tahun. Yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM. Mengasumsikan setiap bank memiliki intercept unik atau konstanta unik. Namun koefisien variabel bebasnya tetap sama di antara semua bank. Model ini memperhitungkan karakteristik spesifik dan tetap dari masing-masing bank. Lalu yang terakhir ada Random Effect Model atau REM. Untuk model REM, karakteristik utamanya mengasumsikan perbedaan intercept antar bank muncul secara acak dan dimasukkan ke dalam komponen kesalahan. Lalu untuk menentukan model mana yang terbaik buat data kita, antara CEM, FEM, atau REM, kita juga harus melakukan uji ya. Ada 3 uji. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow ini biasanya uji ini digunakan untuk memilih antara CEM atau FEM. Hipotesis nol pada uji ini menyatakan bahwa CEM lebih baik atau tidak ada perbedaan intercept. Jika nilai probabilitas F statistik atau chi-square yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis nol. Keputusan ini berarti kita memilih Fixed Effect Model atau FEM karena adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antar bank. Lalu yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman ini membandingkan antara FEM dan REM. Hipotesis nol menyatakan bahwa REM lebih baik jika nilai probabilitas chi-square yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis nol dan kita memilih FEM. Sebaliknya, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka kita memilih REM. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier atau LM. Uji ini digunakan untuk membandingkan antara CEM dan REM ya. Hipotesis nol menyatakan CEM lebih baik. Jika nilai probabilitas chi-square kurang dari 0,05, maka kita memilih Random Effect Model atau REM. Setelah kita berhasil ya memilih model yang terbaik untuk data kita, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 4, apa saja? Yang pertama ada uji normalitas. Tujuan pengujian
Uji normalitas ini memastikan sisaan atau residual model berdistribusi normal. Aturan utamanya probabilitas jarak perbeda lebih besar dari 0,05. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Tujuan pengujiannya yaitu memastikan tidak ada korelasi yang terlalu tinggi antar variabel bebas. Aturan utamanya, nilai korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,80. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Tujuan pengujian dari uji heteros ini memastikan varian sisaan konstan atau homoskedastisitas di seluruh observasi. Aturan utamanya probabilitas chi-square uji Gleiser atau White lebih besar dari 0,05. Lalu yang terakhir ada uji autokorelasi, memastikan tidak ada korelasi antar sisaan pada periode waktu yang berbeda. Aturan utamanya nilai Durbin-Watson mendekati 2. Perlu diperhatikannya teman-teman, terutama jika menggunakan model FEM atau REM, masalah heteros dan autokorelasi itu biasanya udah teratasi oleh model itu sendiri ya. Tapi kalau misal masih bermasalah atau terjadi pelanggaran itu bisa menggunakan robust standar error pada aplikasi EViews itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada uji kelayakan model. Ada apa saja? Yang pertama ada uji statistik atau uji simultan. Uji ini digunakan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kriteria keputusannya adalah probabilitas F statistik. Jika nilai probabilitas ini kurang dari 0,05, maka model secara keseluruhan layak dan seluruh variabel bebas secara simultan signifikan memengaruhi variabel terikat. Yang kedua ada uji T statistik atau uji parsial. Uji ini melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Jika probabilitas T statistik suatu variabel kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Tanda positif atau negatif pada koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan. Yang ketiga ada ada koefisien determinasi atau R-squared. Nilai adjusted R-squared menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh semua variabel bebas dalam model. Misalnya, nilai R-squared sebesar 0,85. Berarti 85% perubahan variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya, yang 15% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buka EViews-nya ya teman-teman, aplikasinya, lalu muncul seperti ini, langsung klik aja yang ini, create a new EViews work file ya. Nah di sini ada, kita pilih yang annual. Kenapa? Karena data saya itu per tahun teman-teman ya, data saya per tahun, jadi pilih yang annual. Dan untuk work file structure type-nya itu pilih yang balance panel. Kenapa? Karena kita mau meregresi data panel. Untuk start date-nya yaitu saya dari tahun 2018, end date-nya 2022. Nah, untuk number of cross section ini merupakan apa ya? Ini tuh jumlah bank yang akan diujikan. Karena saya ada 6 bank, jadi saya cantumkan di sini 6. Enter atau oke, nanti langsung muncul seperti ini ya. Lalu setelah itu kita ke quick, ini yang quick, lalu empty group. Nah nanti muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita copy paste dulu data dari bank-bank yang udah dikumpulkannya teman-teman. Di sini kita nge-rename dulu X1, yes. Lalu di sini X2, yes. Di sini Y, yes.
Lalu langsung disilang aja teman-teman ya, di close ininya. Delete entitled langsung yes. Lalu setelah itu kita lakukan dulu yang namanya uji chow ya teman-teman. Kita ke quick lagi. Lalu pilih estimate equation. Untuk rumusnya, di sini kita ketik Y, spasi C, spasi X1, spasi X2. Cross sectionnya di sini kita pilih yang fixed. Nah, terus langsung oke aja, atau enter langsung bisa ya. Nah, di sini kita langsung pergi ke view ya teman-teman ya. Kita pergi ke view, lalu di sini cari yang fixed random effect testing yang ini. Yang ini. Lalu langsung klik yang ini redundant fixed effect. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hipotesis uji ya, untuk uji chow. Hipotesis 0 seperti yang saya katakan tadi, jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yaitu kita pilih CHAM. Hipotesis alternatifnya atau H1-nya, jika probabilitasnya kurang dari sama dengan 0,05, tolak H0 ya. Otomatis kita pilih FEM. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman ya, dari datanya ini. Probabilitasnya ini 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05 ya. Maka otomatis kita di sini model yang terbaik untuk data kita yaitu model FEM. Terus langsung aja setelah itu kita lakukan uji Hausmann ya teman-teman. Kita langsung estimate. Rumus tidak usah diubah. Kita langsung pergi lagi ke panel options. Lalu cross section yang ini, yang tadinya fix, klik kita ganti ke random. Nah, langsung oke atau langsung enter juga bisa. Nah, nanti keluar seperti ini, muncul seperti ini. Kita pergi lagi ke view, teman-teman. View yang ini, ya. Langsung ke fixed atau random effect testing lagi. Ke Hausmann test yang ini. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk uji Hausmann, hipotesis ujinya yaitu H0 jika probabilitasnya di atas 0,05, maka H0 diterima. Otomatis kita pilih rem. Hipotesis alternatifnya atau H1-nya, jika probabilitasnya kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Otomatis kita pilih FEM ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat juga di sini ya nilai probabilitasnya itu 0,000 ya. Sama kayak tadi uji chow, jauh di bawah 0,05 ya. Otomatis kita pilih uji FEM, model FEM teman-teman gitu. Lalu sekarang kita estimate lagi model ininya. Kita estimate, kita ke panel options. Yang cross section ini kan tadi random ya teman-teman, kita ganti lagi menjadi fixed. Kenapa kita ganti fix? Karena kita mau menguji normalitas teman-teman. Langsung oke aja. Nanti akan keluar seperti ini. Lalu setelah itu kita ke view lagi ya teman-teman. Ke view, klik. Lalu residual, sekarang ganti residual diagnostics. Yang tadi kan ini ya, fixed random effect testing. Nah, yang sekarang residual diagnostics, kita pilih yang histogram normality test. Nah, ini dia teman-teman. Untuk uji normalitas ini, hipotesis ujinya yaitu H0, sisaan hipotesis 0, hipotesis 0 atau H0, sisaan berdistribusi normal. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya sisaan tidak berdistribusi normal. Bisa dilihat ya teman-teman ya, di sini.
Jarque-Bera probability-nya atau nilai probabilitas Jarque-Beranya itu 0,904320 ya teman-teman. Itu sangat jauh dari 0,05 ya, di atas 0,05. Oleh karena itu kita menerima hipotesis 0 ya. Sisaan atau residual dari model regresi ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan uji multikolinearitas. Kita pergi ke estimate teman-teman. Ini nggak usah diubah ya panel optionnya karena masih fix. Langsung enter aja, kita pencet OK. Lalu kita pergi ke quick. Ya, klik quick yang ini. Tadi kan estimate equation ya kalau untuk mengestimasi. Nah, sekarang kita buka yang group statistics. Kita pilih yang correlations, yang ini. Maaf, yang atas ini. Nah, ini correlations. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, rumus yang di sini yang diisi itu adalah variabel X kita. X, kalau saya kan X1 ya, spasi X2. Langsung enter aja. Oke, maaf. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, akan muncul seperti ini. Koefisien korelasi antara X1 dan X2 adalah 0,142377. Nilai ini jauh lebih kecil dari 0,8 ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas sebagai batas ambang umum yang diterima. Karena korelasi antar variabel bebas sangat rendah, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Korelasi antar variabel bebas berada dalam batas aman, sehingga asumsi multikolinearitas telah terpenuhi, teman-teman. Lalu selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas, teman-teman ya. Ini di minimize aja, minimize. Lalu estimate, kita panel option. Nah, ini langsung di minimize aja teman-teman ya. Ini langsung di minimize. Minimize, lalu kita pergi ke sini ke generate. Enter equation. Kita ketik res sama dengan abs buka kurung resid. Nah, langsung enter aja, oke. Nah, begitu sudah muncul ini ya, nanti ada abs res ini di atas ini. Kita pilih aja, klik, pakai CTRL ya bagi yang belum tahu. Pilih X1 dan X2. Klik kanan. Open. Maaf. Open as equation. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk yang C-nya kita pindahkan ke sini. Di sebelah abs res sebelum X1. Panel optionnya kita pilih yang fix teman-teman. Untuk cross section, maaf. Cross sectionnya kita pilih yang fix. Period biarkan, sisanya biarkan, langsung oke saja. Ini delete untitled langsung di oke saja ya teman-teman. Langsung yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Untuk hipotesis dari uji heteroskedastisitas ini, H0-nya varian sisaan konstan atau homoskedastisitas. Sedangkan H1-nya varian sisaan tidak konstan atau heteroskedastisitas. Karena semua variabel bebas tadi tidak memiliki pengaruh signifikan ya terhadap sisaan absolut atau abs res, kita menerima H0 teman-teman. Model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Jadi asumsi homoskedastisitas ini telah terpenuhi ya teman-teman.
Kenapa bisa tidak signifikan? Karena nilai probabilitas X1-nya ini, variabelnya, X1 dan X2 maaf, X1 dan X2-nya itu di atas 0,5 ya teman-teman. Otomatis 0,05, mohon maaf, di atas 0,05, jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap varian sisaan. Lalu yang terakhir kita uji autokorelasi, teman-teman. Sebentar. Oh. Ini langsung diminimize saja, teman-teman. Diminimize. Lalu sekarang kita pilih yang Y. Pakai CTRL lagi. X1, X2. Klik kanan. Open lagi, teman-teman. Open as equation lagi. Nah, di sini kita pindahkan lagi C-nya di samping Y sini ya, teman-teman. Untuk panel option-nya kita pilih yang fix. Nah, ini. Langsung oke aja. Delete, yes. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya, teman-teman ya. Hasilnya yaitu nilai Durbin-Watson statnya adalah 1,429906. Ya. Jumlah sampelnya itu atau N-nya ada 30 ya. Karena saya tadi kan menggunakan ini nambang, dan dari nambang ini saya kurun waktunya itu 5 tahun. 5 kali 6 sama dengan 30 ya, teman-teman. Jumlah variabel bebasnya atau K-nya itu 2, saya X1 dan X2. Untuk mencari nilai DL ini ya, yang DL dan DU ini, kedua ini, itu bisa dicari langsung di internet ya, teman-teman. Cari aja tabel Durbin-Watson. Kenapa bisa yang tadi nilainya itu? Karena saya ada dua variabel ya, tadi K-nya sama dengan 2 kan. Nah, ini K sama dengan 2 dan N-nya tadi saya sampelnya itu kan ada 30 ya, teman-teman. Nah, langsung dicari aja di barisan K2 DLDU-nya N-nya 30, N30. Nah, yang ini nih. N30. Nah, K2 yang ini, teman-teman. Ada 1,2837 dan 1,5666. Nah, makanya itu sudah ada ini. Dan ini untuk rumusnya ya, teman-teman ya. Rumusnya 4 dikurangi DL, 4 dikurangi yang ini, 1,2837 hasilnya segini. Dan yang DU-nya, 4 kurangi DU, hasilnya segini, 2,4334. Karena nilai Durbin-Watson berada di titik yang tidak pasti ya, teman-teman, di tengah, di antara DL dan DU, maka tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif, teman-teman. Begitu. Oke, baik teman-teman. Jadi cukup sekian saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada salah dimaafkan ya. Namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.